dalilnya sekarang apa tuh yang apa yang dirubah-rubah, zakat juga gitu ya Ustaz ya. Zakat itu kan udah kita kenal itu dengan 8 asnaf, tapi sekarang itu suruh memasukin lagi itu satu, yaitu kekerasan wanita di dalamnya gitu. Jadi kekerasan wanita yang karena akibat kekerasan seksual gitu ya, itu dimasukin ke dalam hal zakat gitu. Sebenarnya itu kan apa yang dilakukan itu sama penguasa ya, sama pejabat-pejabat kita. Dan kita orang-orang Islam itu suruh ngikutin apa yang mereka pahami, apa yang mereka tahu gitu ya. Padahal di dalam Islam memang benar-benar nggak ada gitu kan. Bagaimana hukumnya dalam Islam penguasa pejabat yang seperti itu? Jawabannya Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya panjang ya, saya singkat aja nih. Jadi dua pertanyaan ini sebenarnya bertumpu pada masalah ijtihadiyah. Jadi suatu masalah yang membutuhkan hukum, yang kebetulan masalah itu tidak tercantum secara teks di dalam Quran ataupun hadis. Maka para ulama beristihad. Para ulama mengerahkan kemampuan mereka, keilmuan mereka untuk mencari jawaban tentang masalah yang berlaku itu. Seperti apa? Mengucapkan selamat Natal atau memberikan zakat kepada perempuan yang seperti disebutkan tadi. Yang namanya ijtihad berarti kan tidak ada kesepakatan di dalam hasilnya. Sehingga di dalam masalah yang pertama mengucapkan selamat Natal itu juga ulama terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang mengatakan mutlak haram kalau memang sekadar mengucapkan tapi tidak meyakini keyakinan mereka ya. Kalau mengucapkan dan meyakini keyakinan mereka ini bukan haram lagi, murtad namanya. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau sekadar mengucapkan, yang ngucapin selamat Natal tapi tidak meyakini keyakinan mereka, ini haram menurut sebagian ulama. Ulama yang lain mengatakan boleh, tidak haram boleh ya. Karena maksud kita mengucapkan selamat hari Natal adalah selamat hari kelahiran Nabi Isa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka meyakini sebagai anak Tuhan, tapi kan kita tidak meyakini yang mereka yakini, sebatas mengucapkan dalam dalam tanda kutip toleransi. Ini ada yang mengatakan bahwa kita nggak boleh fanatik ini. Kan ini masalah ijtihad nih. Jadi kita harus menghargai juga nih pendapat yang mengatakan boleh, pendapat yang mengatakan haram. Karena ini bukan seperti hukum minum-minuman keras yang sudah ada teksnya dalam Quran. Ya, misalnya innamal khamru wal maisiru dan seterusnya udah jelas tuh, zina wala tarkabuz zina. Ini kan nggak ada teksnya. Jadi ketika ada orang itu yang mengatakan, siapa yang mendatangkan dalil bahwa haram mengucapkan selamat Natal dalam Quran hadis, ini jelas tidak ada. Cuman narasinya wallahu alam nih ya, seolah-olah menyudutkan mereka yang mengatakan itu adalah haram. Padahal kan kita harus juga toleransi tentang pendapat orang lain. Kita bijak ketika menyikapi orang mengatakan haram, kita bijak ketika menyikapi orang mengatakan halal. Yang tidak bijak itu apa? Memaksakan pendapat kita untuk orang lain. Itu yang tidak bijak dan tidak toleransi. Ya, nggak boleh kita memaksakan pilihan kita untuk orang lain. Toh itu juga ijtihad para ulama, perbedaan pendapat semua dan harus dihargai. Sebab itu masalah dzanniyah. Ya, memang ada khawatirnya juga ketika mengikuti pendapat yang mengatakan boleh, nanti malah ada kebablasan. Apa ya, seperti ikut perayaan mereka. Kan konteksnya sekedar boleh tidak mengucapkan kan. Ya seandainya ngikut pendapat boleh mengucapkan, ya sudah sekedar mengucapkan, nggak usah ikut-ikut perayaannya. Ini kan kebablasan kadang-kadang. Mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal karena ada ulama yang mengatakan boleh, tapi kebablasan malah ikut-ikutan acara kebaktian, ikut-ikutan baca sholawatan di acara mereka, atau ikut nyanyi-nyanyi seperti ini. Kan kebablasan ini. Kan konteksnya boleh tidak mengucapkan, bukan boleh tidak ikut merayakan perayaan mereka. Ini masalahnya beda dong. Jadi harus cerdas lah kita juga ini ya. Ya semacam orang yang tadi ya, jangan digubris. Nah itu semakin digubris, semakin kita semakin terkenal, semakin bahaya juga fitnahnya nanti. Sampai ke kita udah selesai video itu, jangan diteruskan lagi. Insya Allah padam sendiri juga nanti. Karena yang buat viral itu kita sendiri. Fitnah ini kalau kita share bukan padam, semakin menyala. Maka sudah, kalau misalnya nih
Dia buat tayangan seperti itu. Sampai si fulan udah selesai, nggak di-share lagi. Sampai kepada si anu nggak di-share lagi. Ya paling berapa sih? Tapi kan orang semuanya penasaran, akhirnya biar pada tahu semuanya. Orang yang kita share-kan nggak semuanya tauhidnya, akidahnya sekokoh dengan kita misalnya. Yang akidahnya melempem bisa ke bawah. Tujuan kita mewanti-wanti, memperingatkan, menakut-nakuti, ternyata dia malah terhasut. Ngikut, itu kan bahaya. Ya makanya fitnah itu tertidur, semoga dilaknat oleh Allah man ayqadhaha, orang yang membangunkan fitnah. Termasuk kita menyebarkan berita semacam itu, naudzubillah, sama seperti menyebarkan apa? Fitnah. Gitu ya. Kemudian masalah tadi itu juga sama, masalah apa namanya, perempuan yang terzolimi kemudian berhak mendapatkan zakat. Ini kan zakat memang asnaf yang 8 udah jelas ya. Dari mulai fakir, miskin, mu'allaf, riqab, kemudian ibnu sabil, fisabilillah, gharimin, amilin, udah jelas semuanya itu. Cuman kadang-kadang kategorinya yang jadi banyak perbedaan para ulama. Kategori miskin itu apa? Kategori fakir itu apa? Yang paling ini kategori fisabilillah. Ini juga sama, banyak pendapat para ulama ya. Kalau ulama yang kompeten, yang madzhab 4 ya mengatakan kalau fisabilillah ya hanya orang yang berperang di jalan Allah, tidak termasuk kiai, tidak termasuk dakwah Islamiyah seperti misalnya bangun masjid, bangun majelis taklim, pesantren, tidak termasuk. Tapi tidak dipungkiri juga ada ulama yang mengatakan itu termasuk fisabilillah seperti membangun pesantren atau masjid misalnya. Nah, kita dari sini juga harus apa namanya ya berlapang dada tentang perbedaan pendapat itu. Ya misalnya nih perempuan yang terdolimi dikatakan berhak menerima zakat, masuk ke golongan yang mana nih? Apakah miskin? Apakah fakir? Apakah orang yang punya hutang gorim? Atau mu'alaf? Dan mu'alaf itu udah kita bahas apa belum? Belum ya zakat ya. Dan mu'alaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam Pak. Orang kafir nih yang belum Islam, tapi dia berpengaruh. Ya, berpengaruh di tengah-tengah komunitasnya. Kalau kita kasih dia harta zakat, bisa menyebabkan dia tidak jahat sama kita atau menyebabkan dia masuk Islam. Belum masuk Islam, Pak? Belum, tapi itu tergolong mu'alaf. Udah tergolong mu'alaf. Tuh, nanti ada kategori mu'alaf 1, 2, 3, 4. Termasuk orang yang punya hutang juga sama. Punya hutang karena mengislahkan, mendamaikan dua kelompok yang berseteru. Atau misalnya punya hutang untuk kebutuhan keluarganya, anak istrinya, ini termasuk gharimin. Nah, ini perempuan yang terdolimi masuk kategori apa? Saya belum baca artikelnya, belum baca juga dengar lihat videonya, kenapa dimasukkan dan masuk ke golongan yang mana, perlu diteliti lagi. Tapi sebatas misalnya dia hanya terdolimi saja, itu tidak termasuk asap yang 8. Tapi kalau terdolimi dengan waktu yang sama dia juga miskin, berarti kategorinya miskin gitu. Terdolimi dalam waktu yang sama dia punya hutang, berarti gharimin gitu maksudnya. Nah ini nanti maksudnya kemana itu? Nah, nanti disesuaikan. Jadi untuk masalah istihadiyah ya kita harus berlapang dada. Karena memang banyak masalah yang terjadi sekarang tidak terjadi di zaman Rasul. Maka para ulama sangat dibutuhkan untuk menggali hukum dari Quran dan hadis melalui ijma dan qiyas. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.